Di Quran itu ada dua bahasanya syifa. Pertama Quran, yang kedua madu. Jadi bahasa syifa itu dua di Quran, satu untuk Quran, dua untuk madu. Syifa itu penyembuh, Pak. Kalau dawa itu obat. Itu obat. Jadi kalau ibu berobat, kalau ibu bapak berobat punya penyakit apapun, kalau tidak dikombinasi dengan syifa, maka itu pasti secara teori itu akan terjadi kelemahan. Bagi yang mengakui secara konsep agama gitu kan, dan ini sudah dibuktikan. Ternyata orang-orang yang tidak beragama Islam pun ketika dibacakan Al-Quran berbeda. Itu berbeda. Kenapa? Satu madu. Konsepnya adalah kita bukan jual madu. Kayaknya jual madu ke kepentingan sorangan, tapi menjual madu itu untuk stimulasi bahwa ternyata di Quran itu syifa itu sudah ditentukan oleh Allah. Anu tengenah masuk ibu mana? Lain madu non bu? Bukan itu nah begini. Kumaha pikiran. Ya, maksud saya gini Pak. Kita akan buktikan bahwa madu dengan Quran itu obat, itu adalah syifa. Bahwa itu adalah penawar. Dan saya membahasakannya stimulasi dan terapi Al-Quran. Dan itu harus dikombinasikan dengan madu. Makanya contoh, kalau anak demam, minum madunya 5 sendok. Kenapa tidak berefek? Karena kita seringkali orang dikasih minum madu itu orang melebar, saya meridai gancang gitu kan. Aja ada alkohol yang sehat tapi mana dan sehat minum madu. Ya, pokoknya dikecelakan. Ini Bapak Ibu baca buku saya. Di buku saya ada tulis untuk gangguan minum berapa sendok, untuk gangguan ini berapa sendok. Itu sudah. Ini saya belajar madu di Thailand. Dan ternyata di sana Bu, panyawat naon wae itu pasti obatnya. Padahal yang mempraktekannya orang di luar kita. Padahal dina Islam eta teh, dina Quran ayana. Nih, makanya ketika saya ditanya, Ustaz cari madu asli dan cari madu palsu kumaha? Gampil ngajawabna. Lamun nyehatkan asli, lamun ngadan gering palsu. Kan aya nu minum madu teh mun betul. Berarti itu palsu. Tetapi hebatnya kenapa Pak? Kalau madu diminum dengan benar itu terjadi detoks dulu. Detoksifikasi dari madu 3. 1 pusing. Awas Bu, pusing kalau orang minum madu sesuai dengan dosis itu pusing dulu. Saya kan gitu. Ustaz abdi mah da minum madu ge pusing we, eta beda. Ya, berarti itu beda. Dia pusing dulu. Kemudian yang kedua, ya biasanya lambung naik, asamnya. Itu naik dulu. Kenapa? Karena ada unsur glukosanya. Jadi dia ke sini dulu. Nah, terus waktu biasa itu. Biarkan aja dulu. Kenapa? Karena dia sedang membombardir asam lambungnya, Pak. Jadi asam di lambung dibombardir dulu dengan dia. Nah, kemudian efek yang ketiga, kalau tidak pusing, kemudian asam lambung kemudian naik dulu. Nah, biasanya minum madu, biasanya itu bisa gatal. Saya nuang madu aratur. Gatal dulu aja, terutama di daerah selangkangan. Kalau ibu gatal di daerah selangkangan, saya lebih efektif pakai madu. Dioleskeun. Betul. Kemudian kalau ibu maaf ya, kokoloteun itu lebih cepat sama pakai madu. Kajaba menunggu sekolah. Nya menunggu sekolah mah eta mah penimbangan tidak kalau emang gitu. Sabaraha mah nyesua genep 2, kokoloteun usah beda di sekolah mah genep 2. Tapi orang dua genep tambah gitu karena itu dengan apa? Dengan stimulasi seperti itu. Dan ini bukan penemuan ilmiah, ini penemuan wahyu yang berbicara seperti itu. Saya menyarankan ibu, kalau madu ingin berefek minimal 5 sendok 1 hari. Atau udah usah habisnya 2 botol sabotol sana dan tenon sana ke hari itu mah saru aja ngadahar gula. Harus ada efek seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga Bu, ya, yang ketiga, madu ini punya periodisasi tapi tidak punya expire. Kalau ada madu expire, maaf itu pasti udah dicampur.
Masih dari campur. Madu itu tidak ada di kadaluarsa. Ibu nanti main. Saya punya madu di rumah itu pada waktu itu hampir 8 tahun. Digandengkan dengan jam-jam. Disatukan minumnya, itu ternyata tidak ada pengaruh apa-apa. Maksudnya tidak ada efek samping. Karena apa? Karena tidak expired. Pada waktu itu saya bawa madu yang sebesar ini harganya 8 juta. Ada Pak madu lamun langkung awis itu langkung asli. Jadi lamun loba sakompan 100.000 tetek dia indrana naon. Ayo sakompan kieu nya 100.000 kusaha pas indrana naon. Kenapa? Karena tidak mungkin. Karena kalau semakin dia asli itu semakin apa? Itu semakin dia itu mahal itu. Ya, semakin mahal. Bu, jangankan Pak di Indonesia, di Arab Saudi saja, orang yang menyuling madu dicampur dengan oli ada. Itu orang yang jualan begitu, jadi orang melek nipu. Jadi tua Pak bisa kenapa? Kemarin tahun berapa? 2017 terbongkar orang yang dia itu menyuling madu dengan oli bekas. 30% dia pakai madunya atau 30% pakai oli dan 30% pakai gula. Itu tetap ketemu. Kenapa? Orang yang dia menguasai ilmu madu dia akan kerasa ke sini. Saya bisa membedakan puntennya lamun madu keserak saya Pak. Justru madu semakin lembut, itu semakin madu itu dipertanyakan. Karena madu asli itu keserak. Dan kerekel gitu. Walaupun saya bikin madu, saya meracik madu sendiri. Saya jujur, madu saya ada expire karena udah dicampur. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan unsur-unsur yang lain. Satu, dicampur pegagan. Makanya saya nyebutnya bukan asli. Saya menyebutnya itu adalah dia itu murni. Madu murni. Madu asli dengan madu murni berbeda. Karena saya sudah campur dengan pegagan, saya sudah campur dengan zaitun dari Mesir. Saya tidak menyebutkan madu saya itu adalah madu asli, gak berani. Kenapa? Karena saya tidak boleh membohongi. Lamun asli, lamun murni. Di Indonesia rata-rata madu tidak ada yang asli, tapi rata-rata murni. Karena sudah dicampur dengan unsur lain. Silakan kalau mau berdialog para ahli madu. Kenapa? Karena kita punya data ilmiahnya. Seperti itu. 1 Bu 5 hari atau 5 sendok Pak kalau mau. 5 sendok. Ya. Itu luar biasa. Saya kemarin bengkak ini. Ini besar ini bengkak. Batur mah itu kakoet awal mah, tapi dia membengkak karena ada iritasi kata dokter. Saya ulas aja Bu tiap hari ini. Nah, ya diulas aja, cari madu yang aslinya. Nah diulas aja. Ini udah kecil, Kenapa? Karena 3 hari efek madu 3 hari. Kalau 2 hari sehari encan ayana naon ulah cing sabar. Urang ini teh sabar gerak, bari nginum nate gerak 1/2 sendok gerak. Jadi 4 gitu letik gerak nginum nate. Kenapa itu tidak akan berefek apa-apa? Ini kuncinya. Dan saya jamin Bapak Ibu, kenapa di Quran madu disebut syifa? Karena emang dia dapat membuat stimulasi di dalam tubuh kita. Yang BAB-nya nggak lancar, itu ambil pepaya, kemudian campurin madu, dikocek begini, makan itu tiap hari itu BAB-nya bisa lancar itu. Nah Ustaz kudu ngange gedang karena nanti unsur pepaya itu yang akan mengeratkan nanti. Jadi ada unsur seratnya yang langsung tinggi. Sedangkan di madunya kali digabungkan begitu, nanti bakal bagus itu. Nggak perlu pakai obat apa-apa sebetulnya. Jadi ibu lamun nuang lanong, bapak mun nuang lanong hiji ulah lepas di madu sakitu we. Eta pesan disimpuri. Itu pesan dari saya, ya. Karena ada unsur-unsur yang berbeda dengan apapun. Coba ini madu sanes. Oh iya mah jahe. Nah, gini, ibu bapak kocek ini. Ada yang mengatakan, bisa betul madu jangan pakai air panas, enggak? Tidak ada masalah. Madu asli itu tidak akan pecah dengan panas. Ya. Yang pecah dengan panas itu gula. Kalau dia ada unsur gula pecah, tapi kalau dia aslinya madu, glukosa asli tidak akan pecah. Kalau bapak mau minum dengan air hangat, air panas seperti ini, nggak ada masalah. Kenapa? Karena madu tidak akan pecah oleh apapun. Itulah hebatnya. Dicampur apapun madu tetap berdiri sendiri. Karena konsep di dalam Quran adalah madu itu natahidu bahasa di Qurannya. Kenapa natahidu? Diolah bukan oleh kita, oleh Allah. Oleh Allah. Maka kalau sekarang ada madu-madu dengan rasa stroberi, rasa ini, itu bukan dia ditanam di pohon itu, bukan Pak. Tapi si lebah dikasih esen.
Nah, dia dikasih esen, paham ya? Kasih esen gini, esennya stroberi. Nanti si lebah minum. Nanti begitu keluar madunya, ini madunya sudah dia minum esen itu. Makanya dia akan ada jadi rasa stroberi. Itu yang murni. Kalau yang esennya palsu, madunya udah keluar, tapi dia dikecelakin stroberi, rasa stroberi dina jero maduna. Itu bedanya. Jadi ada dua sistem. Ada yang si lebah minum esennya, ada yang udah keluar dari lebah itu dikecelakin rasa. Itu berbeda efeknya, Pak. Ustaz, saya nerangin ini untuk apa? Untuk pengetahuan, karena ini pengetahuan di Quran, begitu kan? Pakai ayat rasa stroberi, ayat rasa non, mangga, betul kan? Ada apa sampai ada rasa kolang kaling. Itu artinya esen diminum oleh dia keluar nanti. Madu yang asli adalah apa? Ketika dia mencari sari bunga, dan itu perlu 7 km dia untuk terbang. Kalau tidak 7 km itu tidak akan menghasilkan madu yang bagus. Jadi si tawon itu si lebah itu dia harus bergerak 7 kilo itu. Baru dia ketika 7 kilo dapat, lalu dia ambil dari sari bunga, lalu diproses di sini, baru itu jadi madu asli. Tapi kalau dia ngeliling di kanan, itu adalah murni madunya. Jadi emang Quran itu enggak bohong menurut saya. Makanya kata Allah, dia akan bergerak si lebah itu kan, dia akan ke gunung, dia akan ke ataupun ke belakang apa? Belakang batu. Awas Pak, di belakang batu ada tumbuhan-tumbuhan yang kita tidak tahu. Dan itu lebah tahu di sana ada sari bunga. Ibu bapak main, nanti kalau ibu bapak main, itu kalau di belakang batu itu banyak tawon. Itu banyak tawon. Dan itu teka harti kusim kuring. Ya tawon naon paradna. Ternyata di dalam ataupun di sela-sela batu itu ada tanaman-tanaman yang menghasilkan sari bunga yang sangat hebat. Jadi saya kira simpel saja. Kenapa madu bisa jadi syifa? Kalau prosesnya alami menurut Allah. Tapi kalau prosesnya tidak alami menurut Allah, saya kira madu hanya sebagai minuman biasa. Paham sekarang? Di Quran itu. Kedua Al-Quran. Betulkah Quran itu syifa? Betul. Kenapa Bapak Ibu? Karena Quran, ada yang membaca Quran, ada yang membunyikan Quran. Itu beda. Awas, yang tidak berefek itu adalah orang yang membunyikan lafal Quran. Kalau dia membaca Quran, itu akan berefek ke tubuh kita. Sampai di dalam Quran, kalau dibacakan Quran jadakum imanan, bergetar. Nah, dibacakan Quran tengah getar, saya yakin ini cuma membunyikan lafal-lafal Quran. Beda dengan dia membacakan Al-Quran. Ibu, bapak, saya ambil contoh, berdoa dengan melafalkan doa berbeda. Kalau kita berdoa, itu unsurnya beda. Tapi kalau orang melafalkan doa, itu nggak akan ada efek. Mata tinggal ibu bapak, lamun aya ngadoa kemudian dinyanyikan, enggak antep naon sababna? Karena dia bukan berdoa tapi melafalkan lafal-lafal doa. Kalau berdoa bukan begitu. Apakah betul Quran dapat berefek atau stimulasi? Tapi betul Pak. Asal bapak bukan melafalkan doa, bukan melafalkan ayat Quran, tapi ibu bapak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Apa bedanya? Saya akan ambil contoh ya. Kemarin ada yang diisolasi itu, yang diisolasi. Dia 3 hari Bu dari pesantren saya. Dia 3 hari itu dia baca pada maghrib dengan pada subuh. Karena kebetulan tidak lancar bacanya. Dia pakai teori karena kita punya teori tasmi, tartil, tilawah. Itu teori simulasi Al-Quran. Dan saya sudah praktekkan, ternyata Allah betul, Al-Quran itu syifa, baik untuk secara fisik ataupun non fisik. Jadi saya ukur dikir, karena dia bacakan surat naum, bukan sedekar begitu. Kenapa? Dah harus ngepek. Dah iya mah ngalapalkan Quran kan cai, bukan itu. Yang harus dilakukan itu adalah membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran beda dengan melapalkan Al-Quran. Sok kucing, ulang contohan, banyak kita contohin. Siapa di sini yang tidak hafal atau yang tidak hafal Qul Binas? Qul Binas tak arapa sadayana. Nanya teh apa pentoyeun atuh. Nya. Begitu eta mah seperti sanu ditaros Al-Fatihah salah. Al-Fatihah 7 salahna 8. Lagi 7 ayat lagi ngan salahna 8. Manya tuh Al-Fatihah teh apa-apa acan.
Satu, ini catat dulu. Satu ya, sebelum kita praktekkan, saya akan praktekkan. Kemarin ada orang yang dia depresi. Ternyata turun 40% setelah kita stimulasi dengan Al-Quran. Ya, satu bu, kudu khusyuk macana. Maka kalau membaca Al-Quran, nyanyi mushaf, terkait ayat gangguan digigir. Ya, contoh, orang baca Quran, bari muka WA, bari ngajawaban, iya, muka FB, mah bisa. Kenapa? Karena nanti sudah buyar kondisinya. Baca Quran itu harus betul-betul khusyuk. Simpan bu, nulain heula Pak. Simpan semuanya. Tidak boleh ada sedikit pun yang mengganggu kita. Sampai guru saya mengatakan ini. Beliau peneliti Quran Pak, meriset Al-Quran. Dia seorang doktor. Dia mengatakan kalau Anda baca Quran sedikit saja teralihkan, maka itu bacaan itu sudah tidak berefek. Sudah tidak berefek. Satu khusyuk. Yang kedua, mujahadah. Apa mujahadah itu? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak harus banyak, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sekedar banyak gampang, berebet orang sajud sapoe, tapi tidak menjamin apakah sekedar membaca ataukah apakah dia membaca atau hanya melafalkan dan membunyikan ayat Quran. Dia harus mujahadah. Kemudian yang ketiga, dia harus punya prinsip keimanan. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu, prinsip keimanan berefek dari apa yang dibaca, berefek terhadap kehidupan dirinya. Contoh Pak, kalau kita baca surat atau ayat riba, sudah tergambar riba seperti apa, dia tinggalkan. Kalau kita membaca surat Homer, kita sudah tergambar, maka Homer harus ditinggalkan. Karena Quran tidak menjadi stimulasi dan terapi kalau masih ada dosa yang dilakukan. Etawe koncina. Muka raus simpuring, namun ayah pasien masih kena ngelakukan dosa di gedor Quran ge anger. Sebab anu ngaganjal Quran teu nyepek dosa. Dosa sakitu. Maka mun bade terapi Al-Qur'an mah kana bersih heula dinten eta saudara. Bersihkan heula. Naon ya? Contoh, ibu gibah hari ini mau terapi Quran, itu enggak bisa. Kenapa? Karena gibah itu menghalangi stimulasinya. Bapak juga sama. Karena kuncinya di sana, yaitu apa? Keberkahan Quran itu akan terjadi apabila dilakukan dengan betul-betul 3 prinsip yang tadi. Oke, saya sampai jam 9 dulu ya di sini Pak. Ya, karena saya tidak akan lama ya, karena emang tadi juga ke Ustaz Torik dan DKM saya sudah ngomong waktu saya dibagi-bagi karena jam 10 saya harus di Majalaya. Oke, ada 3 teknik untuk stimulasi Al-Quran. Satu tasbih, Bapak dengerin aja ya. Ibu dengerin aja, tapi harus resep ke sini. Dengan selesok nyereset ke dia. Makanya cari murota yang kita bisa menenangkan pikiran. Ya, lamun ibu tak bisa ngadengekeun torek contoh namanya. Ya karena gadangnya tak bisa minimal atau dia betul tidak mendengar, dia harus bisa. Kalau bisa, yaitu apa? Tartil itu melafalkan dengan ada suara. Kalau masih tidak bisa, ibu lakukan dengan syir, bapak lakukan dengan syir. Syir kan sholat ayat jahar, ayat syir. Tekniknya gimana? Inilah tekniknya yang harus dilakukan. Ya, contoh, punten, pada dia, ayo, bias, mau dikukumah, mau disuap, calik cing husu caliknya. Cinggusu, oke itu. Gaduh naon, gaduh masalah naon. Ya, terus gaduh masalah sesat. Oh, ayo. Ya biasanya gaduh masalah gitu. Nah, maksud usaha begini. Contoh kita punya anak, kita lagi usaha ya. Cinggusu, kita bacakan. Kita praktekkan tasmi. Saya membacakan atau pakai audio, tapi dia resepi dulu. Cing tenang latena. Gue nu gaduh pajawat ke ibu dangukeun nya, ibu nyeri naon, nyeri tuur Ustaz sok. Fokuskan kana tuur. Naon ya jantung, fokuskan kana jantung. Ya, fokuskan kana jantung. Setiap sakit di organ kita fokuskan semua. Ini bukan ruqyah ini, Pak. Ini stimulasi Al-Qur'an. Ya, dan saya mempraktekkan ini di depan dokter dan doktor ketika saya menguji tesis. Ya, sok terus kaduh cara bojo atas cing tarik si ganu hayang kawin deh. Ya, atas gitu
itulah atos. Ya, misalnya gitu. Udah punya masalah yang ada, bayangkan masalah. Kalau anak di anak, kalau di usaha di usaha. Sok ieu nyarios dina heulatina mana. Ya Allah, meskipun usaha saya belum lancar, saya ikhlas menerima keadaan ini dan saya pasrahkan kelancaran bisnis saya dan usaha saya kepadamu. Terus sakit itu Pak ngobrol. Ibu dari tuarnya, ya Allah, walaupun lutut saya sakit, saya ikhlas menerima keadaan ini dan saya pasrahkan penyembuhannya kepadamu. Fokuskan karena tuur, tuur batur, tuur murah. Nah, bisa mikiran tuur artis gitu kan? Udah, terus nah udah. Ibu tarik napas, bapak tarik napas dari hidung. Saya perintahkan dari hidung, kalau dari mulut itu karbon dioksida menjadi tidak lancar. Karena kita akan membaca Quran, bukan membunyikan Quran, bukan. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. 3 kali lakukan. 5-3-5 tekniknya. 5-3-5. 5 tarik di hidung, tahan di diafragma 3, keluarkan 5 dari mulut. Begitu. Sambil mengucapkan tadi, ya Allah, nah, jantung saya sedang kering. Ya, saya menerima keadaan ini dan saya pasrahkan penyembuhan jantung saya kepadamu ya Allah. Dah dia, sok atos. Emut teu ku ayeuna. Naon masalah? Mau terjadi bajakeun di dia. Bisa hafalin. Yang penting dalam hati kita udah. Kalimatnya hafalin tuh. Kan itu kalimat golden terapi namanya. Terapi emas itu. Ya. Saya tidak menyebut akan sembuh, tapi kita sedang berikhtiar. Ya Allah, meskipun anak saya nomor 3 nakal, sebutkan namanya. Budak nomor 11 ngebom, can robah-robah, sebutkan namanya. Anak saya bernama ini, ya Allah, dia nakal, saya ikhlas menerima dirinya dan saya pasrahkan kesolehan anak saya kepadamu ya Allah. Sambil tarik nafas, lakukan tasmi. Tasmi, dengarkan Quran yang dibacakan oleh orang lain. Saya akan bacakan, dengarkan, walaupun suara saya tidak terlalu bagus, ya, tapi minimal goreng-goreng teh. Ya, begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaqwaha idzin ba'asa ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut 3 kali. Anda akan merasakan stimulasi tasmi namanya. Cukup ibu bikin audio di pinggir. Berapa surat yang akan dibaca, ibu dengarkan aja. Jadi yang fokus dan konsentrasi kita, biar audio itu berjalan dengan sendirinya. Termasuk yang lagi hamil. Itu nanti si anak bakal lahir resep karena Quran. Pegang tangan perut bagian kanannya. Ya, ini sudah diujikan di Ummul Qura. Ibu-ibu yang hamil disuruh dia tasmi, dia dengarkan Quran yang dibacakan oleh para syekh dan dipegang bagian kanannya begini.
lalu sambil diulus-ulus dan keluarkan rasa cinta kepada bayi yang sedang dikandung. Itu dahsyat sekali dan sudah terbukti. Kalau ada yang mengatakan ini mitos, tidak, kan saya sudah membuktikan. Coklah, ada tenang. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Saya nggak bohong, nggak tahu siapa dari mana. Ada dari mana? Dari Jelekong. Dari Jelekong ke sini, ya, sengaja ke sini. Dan saya nggak direkayasa. Dia tenang kemarin. Rutinkan besok, insya Allah. Walau dibereskan. Nanti ayah obat diwati Quran serang madu di dunia. Nah, gitunya. Usah didoakan cing. Yang saya segala rupi masalah nanya digantikan rezekinya. Udah Bu, itu satu tasmi namanya. Sok ngacalik deh. Itu tasmi. Ya. Kemudian yang kedua, ibu bapak lakukan dengan bentuk tartil. Tartil itu adalah kita membaca dengan sendiri tapi jahat. Karena nanti ada yang membaca di dalam hati, ya. Tapi tekniknya begini, kalau ibu mau tartil, makanya nanti kalau ada waktu main di pesantren saya ini praktekkan, Pak. Jadi setiap qobla maghrib dengan pada subuh keluarga itu. Jadi bukan sekedar tidur, tetapi dipraktekkan ini. Ya, yang kedua tartil. Kalau begini ya, boleh dong. Sampai itu berapa ayat dan berapa ayat? Karena kalau saya baca di riwayat Imam At-Tabrani minimal itu 5, 25, 50, 200, 1 juz. Itu kalau untuk betul menstimulasi 5 ayat minimal, kemudian 25 ayat, 50 ayat, 200 ayat, 1 juz itu. 1 juz itu paling ini. Kanker, kemudian kista, miom. Dan itu aja. Asam lambung, Pak. Kemudian orang yang Alzheimer, kemudian orang yang dia skizofrenia, demensia senilis. Yang demensia senilis yang suka pelupa, itu bisa sampai, itu 1 juz. Tapi harus rutin dan harus satu kondisi. Saya praktekkan ini di Madinah ketika saya bawa umroh. Itu ada ibu-ibu yang dia itu setengah pikun itu. Selama 9 hari umroh, dia geber gitu. Dia lupa aja. Kamar sorangan apa pokok berapa. Jadi ngapain muter-muter mana ada kamar apa pokok. Nggak usah di kamar saya di mana. Apa mas apa kuncinya di bawah. Lupa lagi ya kemana. Tamal ayah Pak. 9 hari itu baca dengan satu posisi 1 juz. Ini pulang ke sini. Dia sudah mengurangi obat demensianya. Dan setelah obat demensianya mengurangi, ya alhamdulillah. Maka sebelum nanti praktek itu yang sudah saya praktekkan. Kalau belum praktekkan saya nggak mau, ya. Kenapa nggak mau berbohong? Karena Quran dipakai nggak bohong temenan. Jadi yang saya praktekkan ini duduk satu posisi Pak. Dan kalau ingin bagus itu jangan pakai alas. Nggak boleh terpalas. Kalau gini aja, DPH aja. Kalau mau di tanah aja. Kalau di tanah lebih bagus Pak, terutama untuk anak yang hiper. Anak yang hiperaktif itu ditasmi aja oleh kita. Berapa kuat dia untuk mendengarkan kita? Dia suruh Bu, di tanah gitu kan. Nah gini, dia duduk ya di tanah ya, duduk di tanah kamu. Kombas nggak bolokot. Ibu dengarkan dia Quran 5 menit atau 3 menit, biarin aja. Nanti juga dengan sendirinya. Mungkin yang budak baru bangun pangan gitu, biarin Pak. Terusin aja. Si bacaan itu didengarkan sama dia. Didengarkan sama dia. Itu yang hiper itu bisa. Termasuk yang autis. Ya, yang autis. Di Solo itu ataupun di Solo ada terapi Al-Quran bagi anak-anak autis. Dan itu ternyata dipraktekannya di mana? Di kolam, di sawah. Nah, anak autis itu dengan binatang, tapi sambil didengarkan ini, sambil ditasmikan. Kalau tidak ditasmikan, dia baca sendiri. Bapak Ibu yang sekarang mungkin ada sedikit gangguan, bacakan itu. Ibu puntennya, bacakan 1 ayat ataupun 5 ayat, 7 atau 20 ayat, 25 ayat, 50 sampai 200 sampai 1 juz. Teknisnya satu posisi, nggak boleh diubah. Namun sajud, banyak aku udah kuat. Nggak pengen cengkak. Yang cengkak, ibu harus tamat aja di sana.
Lamun sajud Pak 59 menit rata-rata. Kalau dia tartil atau dia itu bacanya bagus itu 1 jam lah 1 juz. Itu 1 jam Bapak Ibu kudu kuat. Mun calik itu gitu pengen rabi. Makanya kalau mau minum deketin minumnya. Jangan ulah nyimpang ulah. Kalau Ibu berarti Bapak ke sana lagi itu dia nol lagi. Kenapa? Karena kalau Bapak melakukan itu, Ibu lakukan itu peredaran darah kada karoset kada. Woi, serius suruh dia. Bayangkan, orang yang ngaji sajam pada robah-robah sok. Ya, Bapak ngaji 1 jam. Kadang orang kan kio, wah, boleh. Ya, ayam kio, bagus segala. Karena apa? Gerakannya jangan kuat. 1 jam yang melakukan itu. Tapi kata Ibu Bapak diam saja 1 jam. Ustaz, ya cari mere materi sajam ini. Ibu ku Bapak, ayam anu sagerakan. Gak usah gila terus. Iya tuh kan menerima pasti begini. Tapi untuk terapi 1 kali, ya 1 kali. Ibu duduk begitu. Yang paling cepat adalah duduk ini, duduk yang duduk IKA. Tahu IKA? Makanya dilarang kan sholat pakai duduk IKA. Tapi dalam terapi jadi bagus tuh. Kalau ini kan boleh Pak, kalau Ibu Bapak disewakan yang gini boleh. Nah, ini boleh kan? Yang ini boleh. Yang ini boleh kan? Ini boleh. Yang ini kan nggak boleh. Ini nggak boleh duduk gini kan? Ini namanya IKA. Yang ini, tapi IKA ini itu boleh dipakai untuk stimulasi. Nah, kenapa? Karena syaratnya begini kan. Itu harus tadi ya, set tadi. Nah itu. Seperti gangguan saraf kejepit. Saraf kejepit di IKA. Ya. Gitu. Jadi nanti baca aja. Sajud dengan Robi. Sajud dengan Robi. Kita Nabi. Nah, kalau Ibu Bapak mau yang tartil, kalau yang mau tasbih bebas. Yang penting khusyuk. Di sini kan kelihatan ya. Sini kelihatan kan? Nah, Ibu kan di sini Bapak kelihatan ya. Kalau saya lagi sholat. Jadi kalau begini kan, kalau ini di sholat boleh kan? Ini boleh, gak ada masalah ini. Ini gak masalah. Ini juga gak masalah. Kan begini. Ada. Yang tartil. Untuk yang tartil. Jangan pakai alas. Ustaz, atau mungkin itu masalah jadi beda. Karena harus begini. Bukan kan ini stimulasi namanya. Stimulasi itu bebas. Seperti minum obat 3 kali 1. Kan 3 kali 2 gimana? Nah, asal gimana segitu kan. Stimulasi itu begitu. Jadi sikatnya begitu kan. Nah, Ibu tempelin itu terasa ke sini. Kayak Pak, detoknya luar biasa. Kalau setengah jam itu udah detok. Pusing kali tak? Kalaroning. Terusin aja karena lagi detok. Siapin di pinggirnya air putih atau air madu, minum. Tapi Quran terus dibaca. Ibu, Bapak sambil melakukan itu, saya ambil di ini ya, di IKA di gini. Begini aja. Jangan yang panjang-panjang dulu. Anas aja Pak. Anas aja. Terapinya. Ibu yang paling cepat, anak hiper. Anak hiper cepat banget itu. Kalau dia bisa duduk begini, cepat banget Pak. Kan hiper mah dinadampa sampean. Dok, barangkali hiper tinggal ibu menurut nggak barangkali hiper kan apa lagi soki. Kenapa? Karena dia ini kan si tulang belakangnya kurang ini, makanya dia suka jemput anu hiper mah. Dan dia biasanya hiper gitu tabun lompat. Kenapa di sini? Kalau dia bisa begitu duduknya begini, ini jangan panjang-panjang, anas aja itu bisa bagus Pak. 1 hari 1 kali, jangan dulu 1 minggu 3 kali lakukan seperti itu. Soki.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu udah kerasa, Pak. Karaos ka dieu. Jangan ngageser we kan. Sabab karena si syarat diperbaiki. Begitu. Diulang-ulang. Berapa menit? 15 menit minimal. Makanya kalau 1 juz itu nggak perlu di berapa menit karena sudah yakin 1 jam. Tapi kalau yang tidak sampai 1 juz diulang-ulang sampai 15 menit. Kenapa harus 15 menit? Karena di hadis riwayat Imam Tirmidzi itu diulang-ulang, mirroring namanya, terus sampai Al-Fatihah pun diulang-ulang. Kalau tidak hafal surat Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Tapi maknya anak mesti apa bisa natunya, kalau banyak apa bisa. Tapi catat, ibu bapak harus belajar juga makhorijul hurufnya agar nikmat. Sabab yang ukur macam unggul panjang pondok nak gunahin halang we. Jadi orang bahkan pikiran siapa ngenawan di atasnya. Ya, sok ibu panjang pondok nak gunahin. Namanya alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya nawan itu lain rapi orang banyak. Padahal mau stimulasi dari salah. Kenapa? Karena makhorijul huruf dan panjang pendeknya tidak ada. Dan ternyata hasil riset seorang dokter dia meneliti tentang hukum gunah dan mimbar tasdid itu ternyata menstimulasi ke otak. Maka kalau menaik ngawas nun mudah nun tasdid serang mimbar tasdid itu enak banget ke otak. Ya, coba Bu. Innal ladzina enak, summa enak di sini. Begitu. Kenapa? Karena di sana terjadi tasdid. Nun dan tasdid dan mimbar tasdid stimulasi ke otak. Kalau bacanya sesuai dengan makhorijul huruf, itu namanya tartil. Tartil dengan kita sendiri yang membaca dengan teknik yang satu. 3, tilawah. Tilawah mah disirkan. Tapi di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita aja yang sendiri. Dialog dengan batin kita. Silahkan. Tapi itu kalau bisa yang saya praktekkan sambil memejamkan mata. Sudah kena soca. Karena mata gambaran dari hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nikmati. Ya, nikmati aja. Ibu sambil yang tadi ya, semua teknik kembali kepada teknik yang tadi. Ibu bapak lakukan dulu yang tadi. Ya Allah. Nah, ya. Meskipun anak saya hyper, saya ikhlas menerima keadaan ini dan saya pasrahkan kenormalan anak saya kepadamu ya Allah. Lalu masuk ke sana. Stimulasi Al-Quran yang masuk ke sana. Oke. Terakhir dari saya. Negara-negara di Timur Tengah ketika terjadi COVID, hampir semuanya melakukan proning dengan menstimulasi ayat-ayat Quran, dibaca disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Berarti betul Quran syifa, baik secara fisik ataupun non fisik. Ketika Quran dibacakan atau dibaca oleh kita lalu tidak ada perubahan, berarti ibu bapak cuma sekedar membunyikan lafal-lafal Quran. Tapi kalau membaca yakin ada jaminan dari Allah. Sakitunya Kuat, mohon pandai di atas 200-an dibikin ke jam salapan. Ya, sakit ya Pak. Saya kira sekali dipraktekkan di bumi. Kalau ada yang lupa nanti ketemu lagi dengan saya ya. Kalau ada nanti ibu nanti kalau ingin langsung dipraktekkan secara pribadi dan keluarga datang ke pesantren holistik ya. Nanti ibu kalau tidur di sana satu paket dengan terapi Quran, satu paket itu. Bawa anak yang autis, bawa anak yang nakal, kita paketkan seperti itu. Ibu bapak lah, lihat aja. Yang sakit bawa ke sana.
Saya bukan tidak punya penyakit, tapi tenang gue. Beri ayeuna gue tinggalnya, ayeuna usum omikron naik tenang gue. Jangan kendor dan orang naik. Ya, yang perlu dipikirin. Yang penting kita apa? Yang penting kita sudah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Pak, ini sebetulnya waktunya tidak cukup. Kalau saya terangkan lebih detail itu 2 jam. Itu 2 jam. Ya. Jadi kurikulum saya itu. Makanya saya pengen punya pesantren buat anak-anak buat apa? Birrul walidaini itu aja. Target saya itu. Anak itu birrul walidaini cukup aja. Saya tidak punya visi misi apa. Ustaz apa pesantren Ustaz buat anak-anak. Budak cing bakti ka indung bapak sakit itu tong bawa bating. Wah, pintar, berintegritas segala. Hari kakolot doraka. Nah, da kunci nama dikolot. Namun budak geus hade kakolot beres, sukses sakitu. Karena integritas bertanggung jawab, cerdas, tapi kakolot doraka. Itu tidak menjamin itu. Makanya saya itu kuncinya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini ibu bapak bulan Maret ataupun bulan April nanti Ramadan kita akan adakan yaitu stimulasi Quran di bulan Ramadan. Bagi yang punya ada keluhan ini nanti 1 hari 1 malam sambil buka bersama. Saya umumkan di pesantren saya langsung. Ya, saya kira itu ya. Mohon maaf untuk DKM, sukses ya acaranya sampai nanti akhir ya. Ya, di lapang ya raus itu prakteknya tersep di lapang dari ngopi gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini sukses dan saya doakan walaupun ada kendala tadinya acaranya akbar di luar tapi ada kendala dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi masalah-masalah lainnya. Saya kira itu aja Bapak Ibu salawat sadawananya sing sareng ngurangkalihna solehah sing digampilkan di sekian aku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.